Kita di sini ada Dokter Adre Maisa, ini adalah spesialis neurologi ya. Nah ini dokter ini ada perbedaan sedikit Yudi, saya dan Ucok gitu ya. Saya dan Yudi itu mempelajari teorinya. Jadi ada teori ya, banyak ya teori paku, teori rantaian, nah, kunci. banyak banget teori-teori penghafalan. Tapi menurut saya kayaknya Ucok nggak belajar itu gitu kayaknya. Nah kalau walaupun tadi kita tes beberapa kali salah ya, tapi kalau anggap saja kalau benar, apakah seseorang bisa lahir dengan kemampuan seperti itu, genetika dan sebagainya? Iya, memang kecerdasan itu ada faktor turunan, ya. Jadi keturunan itu terutama faktor kecerdasan itu keturunan dari ibu. Tapi keturunan itu juga tidak akan langgeng kalau tidak ada stimulus dari lingkungan. Nah, jadi kontroversi antara turunan dan lingkungan itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku lagi. Saya setuju. Maksudnya, walaupun ada genetika, tapi kalau tidak ada stimulusnya, stimulus itu rangsangan ya. Tidak ada rangsangan dari sekitarnya, ya hilang gitu ya pasti ya. Jadi anak orang bodoh tidak akan tetap bodoh. Luar biasa. Kalau dia mau belajar. Oke, tapi orang pintar jadi bodoh. Orang pintar jadi bodoh kalau dia nggak mau belajar. Kalau banyak yang kita lihat seperti itu kan contohnya. Iya, betul. Nah biasanya kalau turunan itu dari genetik mana, ibu, ayah? Kalau dulu dibilang ayah ya, kalau sekarang itu turunan itu lebih berperan dari ibu ya. Lebih berperan dari ibu? Iya, jadi kalau ada anak pintar jangan tanya ayahnya, tanya ibunya siapa. Oh, jadi kalau anaknya pintar, turunan dari ibunya? Kenapa ibunya sih, Maaf, Dok? kita nggak jadi ya. Kenapa? Aku pinter kok. Setelah saya pikir-pikir, Oh, ini lagi ngibaratin kalau misalnya kita nikah, terus anaknya tuh pintar atau bodoh tergantung ibunya. udah nggak mungkin ya. Aku kan bakal jadi calon ibu nih. Berarti nanti anak aku bakalan... Nah, oke. Enggak dong, aku mah enggak bu. Aku nggak Kau pakai kalkulator aja salah kok tadi. Sistem kalkulator itu kalau misalkan dikasih angka yang berlebihan dia akan error, Mas Ded. Oh gitu. Katanya gitu tadi. Kata siapa? Kata kreatif sama Mas Dedi juga. Oh, iya. Belain kali tadi begitu. Dan aku penasaran dokter, kenapa faktor gennya dari ibu yang lebih... Ya itulah kelebihan seorang ibu ya. Selain dia memang punya tingkat kecerdasan gen 1, gen yang berkaitan dengan kecerdasan dari ibu itu kemampuan verbal ya. Wanita dibanding perempuan lah ya kita bicara ya. Kayaknya kita lebih enak perempuan ya. Perempuan dan laki, bahwa perempuan itu punya kemampuan verbal yang lebih dibandingkan laki-laki. Kemudian yang kedua sebetulnya juga kemampuan kalkulasi perempuan itu tidak juga lebih kurang daripada laki-laki. Nah jadi dua kemampuan itu kan kemampuan dasar dari tingkat kecerdasan sebetulnya, yang merupakan spesifik kemampuan yang dimiliki oleh otak perempuan. Oke. Jadi wanita lebih memiliki hal tersebut ya. Ya Allah, pintarkanlah anakku Bibit, nanti, amin. bebet, bobot. Iya tuh, aku udah bibitnya udah pinter nih. Yeah. Dokter kalau lihat Cika di TV, pinter nggak? Ya nggak beda-beda jauh sama Pak. Enak aja. Pinter. Tapi dok, ini ada cerita katanya dia jadi Ucok ini jadi pintar setelah koma 3 tahun. Nah itu ada hubungannya nggak? Atau itu is just a myth aja gitu? Iya. Oh 3 bulan, 3 bulan, 3 tahun. bulan. Jadi tambah-tambahin, mentang-mentang tadi tambah kali Oh kurang 3 tahun lagi. lebih pintar lagi siapa tahu? Ya memang kebiasaannya seseorang yang mengalami gangguan itu memang biasanya terjadi penurunan ya. Jadi terjadi gangguan di dalam proses kehidupan selanjutnya. Tapi kita selama ini ya ada sesuatu yang menurut saya kita melihat seseorang itu kurangnya. Nah, yang hebat di Ucok ini saya lihat ya, apakah orang tuanya atau lingkungannya ya. Kalau kita lihat dari lingkungan bahwa orang tuanya tahu potensi yang dapat dikembangkan dari Ucok ini gitu. Ya. Jadi selalu kalau kita masukkan kelompok, mungkin Ucok masuk kelompok anak berkebutuhan khusus ya. Kalau saya bilang, saya dari dulu tidak bicara anak berkebutuhan khusus, tapi kita bilang anak berkemampuan khusus.
Karena yang kita lihat lebihnya. Yang kita tingkatkan adalah potensi yang bisa menjadi kompetensi dia untuk mempunyai satu kelebihan dibandingkan. Jadi di balik kekurangan tersebut ada kelebihan. Ya betul. Basically. Jadi kekurangannya itu tertutup dengan kelebihannya. Nah, yang kita lihat dari Ucok ini memang kelebihan itu tampil, tapi juga ada kekurangannya di bidang lain kan. Nah ini yang mungkin kalau orang lain semua kemampuannya itu hampir sama rata, tapi ada satu yang menonjol. Betul. Tapi kalau di Ucok ini memang ada kekurangan dan tapi ada satu yang menonjol yang menjadi kelebihan dia. Ya itu dia. Oke. Iya, kakaknya Ucok mau nanya nih, katanya waktu kelas 2 SD itu Ucok tuh sering dibayar sama temennya buat ngerjain soal matematika ya? Iya, terus Ucoknya mau? Iya, dibayar berapa sama teman-temannya? Saat ulangan matematika. Sama ulangan matematika kak dulu catur bulan 2, caw 1. Ini teman sekolahku dia sogok kak. Nah suruh kak pura-pura ke WC. Bilang Ruslan Yusuf pura-pura maki ke WC na. Baru di WC aki kerjakan tugas kak. Kan kalau pergi ke sekolah ini baju di dalamnya di celana ya. Ini buku nak kasih ke mami pensil di tengah-tengahnya. Baru nak simpan di dalam bajunya. Baru bilangnya sama guruku. Bu guru mau kak dulu buang air besar. Mau kak dulu ke WC sebentar sekali mau. Di WC mak kerjakan tugasku. Tulis nilai kas di situ. Biar apa? 25 kali 9 D8. Tulis di situ. 2450. Biar apa lagi? 32 kali 75. Tulis kas di situ 2400. 56 dikali 88. Tulis kas di situ 4928. Nah, Ucok saat itu Ucoknya nunggu aja di toilet. Terus temannya datang, ada ini kasih gitu. Iya. Hah? Oh, Ucoknya ikut ulangan nggak? Enggak. Ikut. Oh ikut. Tapi paling lama di toilet Ucok bilangnya BAB ya? Iya. Buat main besar. Oke. Saya break dulu ya. Kita lanjut lagi satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.